Inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Yesus itu menyebut dirinya yang memegang kunci Daud. Apa artinya ini? Sebenarnya kata-kata ini diambil dari Perjanjian Lama. Itu berkenaan dengan seorang namanya Eliakim. Perhatikan ya. Eliakim bin Hilkiah. Aku akan mengenakan jubah kepadanya, dan ikat pinggang akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Perhatikan ini, ada kekuasaan. Di ayat 21 ada kuasa. Maka dia akan menjadi bapak penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Ayat 22. Aku akan menaruh kunci rumah Daud di atas bahunya. Apabila dia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila dia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Berarti ini otoritas. Jadi ada kuasa, ada otoritas. Eliakim itu pemegang kunci Daud. Rumah Daud. Daud punya rumah. Eliakim ini pemegang kunci. Jadi kalau dia pegang kunci berarti dia punya kuasa. Dia punya otoritas. Kalau dia buka pintu, lu bisa masuk. Kalau dia tutup pintu, lu tidak bisa masuk. Jadi pemegang kunci rumah Daud itu orang berkuasa. Orang penentu masuk atau tidak. Di dalam Wahyu 3 ayat 7, Yesus menyebut dirinya pemegang kunci Daud. Berarti dia mengambil dari Yesaya tadi. Dan kalau memegang kunci Daud, itu artinya memiliki akses masuk dan pemegang kuasa. Menentukan masuk keluarnya atau diterima atau ditolaknya orang dari rumah Daud. Maka Kristus pemegang kunci Daud. Dia memang tidak bicara rumah Daud di Yerusalem fisik. Dia bicara tentang Yerusalem baru, yaitu surga. Berarti Yesus dengan kata lain pemegang kunci surga. Kalau dia pemegang kunci surga, dia punya otoritas, dia punya kuasa untuk memasukkan orang ke sana atau untuk mencegah orang ke sana. Tidak seorang pun sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan. Hanya melalui Kristus saja orang bisa masuk ke surga. Semua orang yang mau atau yang ingin masuk surga tanpa melalui Kristus pasti akan mendapati dirinya di dalam neraka. Nah, setelah Yesus mengatakan dia pemegang kunci Daud, ada lanjutan kalimatnya. Apabila dia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila dia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Artinya apa? Artinya, jikalau Yesus buka pintu surga untuk kau, tidak ada satu orang pun bisa tutup pintu itu atau cegah kamu masuk surga. Tapi kalau Yesus tidak izinkan kamu masuk, tidak ada satu setan dua binatang atau dua setan satu binatang pun yang bisa dorong kau masuk. Mengerti? Kalau dia buka, tidak ada bisa tutup. Kalau dia tutup, tidak ada bisa buka. Kendali mutlak, hak mutlak, itu ada di tangan dia. Bayangkan sebesar apakah Yesus itu. Mana berani orang lain omong seperti ini. Mana ada tokoh yang punya kuasa seperti ini. Makanya saya bilang Muhammad tidak, Konghucu tidak, Siddhartha Gautama tidak, atau siapapun tidak. Satu-satunya orang yang punya kuasa. Dia bilang, kepadaku diberikan segala kuasa di sorga maupun di bumi. Wah, coba kalau kalian anggap dia cuma nabi, saya tanya nabi mana punya kuasa di surga? Kalau hanya anggap dia sebagai manusia biasa mana yang punya kuasa di bumi dan di surga? Kalau dia hanya malaikat seperti kata saksi Yehova, malaikat mana bisa punya kuasa di bumi dan di surga? Allah penguasa surga dan bumi. Jikalau Yesus menguasai surga dan bumi, tidak bisa tidak, dia adalah Allah sendiri. Dan dia punya otoritas untuk memasukkan atau menolak orang dari surga.